Tim Mata Kamu itu bukan untuk minta bantuan sama Tim Mata Kamu itu tentang permasalahan dalam hubungannya gitu, ya, tapi permasalahan tentang sama anaknya gitu. Ya. Makanya kita belum tahu ini, dia udah nungguin kita di sana, kita langsung ke situ. Ya Las ya. Ya. Kita pun langsung menuju ke tempat kita ketemuan sama ibu-ibu itu dan kita langsung berkenalan sama dia karena emang dia sudah menunggu kedatangan kita. Halo Ibu. Ibu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Enaknya di mana, di sini aja ya. Oke, yuk. Gini Bu, ini kan memang kita pengen untuk ngobrol lebih detail lagi tentang permasalahan anak Ibu. Maaf Bu, namanya siapa tadi? Saya Bu Mira, saya namanya Sinta. Oke, Sinta. Iya. Nah, ini kenapa sampai Ibu ngadu sama kita gitu? Jadi begini Mas, awalnya saya cuma merasa aneh dengan sikap Sinta yang akhir-akhir ini, sekian bulan terakhir itu menjadi berbeda. Kenapa anak saya berubah? Kenapa anak saya jadi seperti ini? Saya harus ngomong ke siapa? Saya harus cerita, Mas. Saya pengen tahu, saya nggak pengen anak saya berubah. Saya nggak pengen anak saya jadi seperti ini. Berarti masalahnya ini dengan siapa Bu? Yang saya ingat, dia pernah mempunyai seorang pacar. Mungkin sampai sekarang pun masih saya tidak tahu. Oke. 2 bulan itu dia baik-baik saja. Tapi di bulan berikutnya sampai yang terakhir hari ini, saya tidak pernah ketemu dengan anak itu. Dan kenapa Sinta berada di situ? Itu yang jadi pertanyaan saya. Oke, tapi Sinta nggak menceritakan apa-apa sama Ibu tentang hubungan dia sama cowoknya itu. Selama ini dia menceritakan nggak sama Ibu tentang gimana perasaan dia ke cowok itu, gimana hubungan dia sama cowok itu, dan gimana dia ngejain hubungan sama cowok karena itu? Dia bilang dia pengen bisa bahagia dengan cowok tersebut. Tapi sekian bulan terakhir ini saya nggak pernah lihat dia, Mas. Makanya saya minta tolong Mas Komo, saya minta tolong Mbak Gigi. Kalau memang saya tidak bisa cari tahu, tolong bantu saya. Saya nggak mau kehilangan anak saya. Ibu mana yang nggak hancur hatinya, Mas? Ya. Naluri seorang ibu itu ada karena kasih sayang ibu sama anak itu nggak akan pernah habis. Kalau emang ibu mengizinkan kita akan ketemuan sama dia dan kita akan mencoba untuk mengambil mengorek-ngorek informasi lah ke dia gitu. Tolong banget, saya pengen dia kembali seperti anak saya yang dulu. Oke, Sintanya di mana sekarang Bu? Mas, mungkin sebentar. Mas bisa lihat. Itu ngapain dia duduk sendirian di situ? Makanya Mas, saya juga nggak tahu kenapa dia selalu berada di situ, di tempat itu, di tanggal yang sama, dari pagi sampai malam. Udah berapa lama ini? Hampir sekitar 6 bulan terakhir, Mas. Tapi nggak mungkin kenapa dia sampai duduk sendirian di situ, panas-panas dan nggak tahu mau ngapain di sana? Itu saya juga tidak tahu. Ketika saya tanya ada apa, kenapa dia nggak mau jawab, dia bilang nggak ada apa-apa Ibu, saya nggak apa-apa, saya cuma pengen aja. Tapi kan nggak mungkin, Mas. Nah, menurut saya kan pasti ada sesuatu yang nggak dia berani untuk ungkapin ke ibu gitu. Kalau lu yang coba buat ketemu sama dia dan ngobrol sama dia gimana Gi? Karena kalau kita rame-rame ada kamera di sini pasti jangan rame-rame Mas, tapi nanti malah dia ngamuk. Iya, itu maksud saya gitu. Oke. Nanyain soal dia ngapain di sini. Coba lu samperin dia, coba deh. Kira gue nyamperin Sinta, gue duduk di sebelahnya dia, gue berpura-pura jadi seseorang yang pengen temenan sama dia, geng. Boleh duduk sini nggak? Iya, duduk aja. Palos ikutin Gigi di situ lah. Oke, mau masih mantau mau. Oke, udah pakai alat ini? Udah. Ya, coba cek audio ke gue dong, masuk kirim audio ke gue dong. Oke, mau diarahkan mau. Lu kok sendirian di sini? Harusnya kan kesini datang bareng sama teman-teman, sama pacar gitu. Ya sih, sebenarnya lagi nunggu pacar aku. Oh, terus emang dia selalu balik setiap tanggal 13? Dia selalu balik. Tanggal 13 dia nggak pernah nggak datang. Dia selalu rayain anniversary kita. Oh, berarti di antara kalian udah ada janji ya? Iya, dia selalu komitmen sama aku.
dia janjian untuk ketemu sama cowoknya di sini setiap tanggal 13. Tapi nggak mungkin Mas, dia itu lagi kuliah di Malang. Ya kalau Saya tahu emang persis. nggak, kalau dia kuliah di Malang gitu, terus ini cowok yang mana yang dia ceritain gitu loh. Mungkin ada emang seorang cowok yang baru yang mungkin ibu nggak tahu kalau dia ini ngejalin hubungan Mas, dengan anak nggak ibu. mungkin. Saya tahu anak saya, dia sayang sekali sama pacarnya. Ini dibilang dia nungguin pacarnya di sini, jadi ibu nggak tahu siapa pacarnya itu gitu. Oh iya, aku belum kenalan. Hai, Gigi Sinta. Kalau misalnya aku boleh tahu nih, pacar kamu namanya siapa sih? Dia namanya Tegar. Kalian udah berapa lama pacarannya? Dari kita kelas 1 SMA. Terus sekarang orangnya di mana? Lagi ngapain? Lagi di mana? Dia lagi kuliah di Malang. Ya, kalau dia kuliah di Malang, ngapain Sinta nungguin Tegar di situ? Sedangkan jarak Malang sama Semarang itu jauh. Ya kamu tuh apaan sih? Kamu kepo banget sih. Biarin kayak aku di sini. Mau nungguin pacar aku orang gitu pasti bakal datang. Nggak mungkin dia nggak datang. Iya, cuman aku nggak tega ngeliatin kamu di sini sendirian, coba nggak ada temennya. Ngapain? Berarti mending di rumah ngapain kek? Ya kalau aku di rumah terus Tegar kesini gimana dong? Dia pasti bakal kecewa sama aku nggak mau. Ya, tapi kan Tegarnya belum datang. Ya, tapi kan dia bakalan datang. Tegar tuh selalu datang tanggal 13. Gimana sih? Ya udah dia mending kamu pergi aja. Kamu ngapain sih nunggu aku? Aku mau nunggu Tegar. Enggak, cuma mau nolongin kamu. Ya aku biar nggak kamu mau. nggak di Ya kamu sini. pergi. Aku mau nungguin Tegar. Apaan sih? Itu dia nggak mau juga untuk diajak sama Gigi. Sekarang dia marah. Oke, yuk giginya diarahin ke sini lagi aja, Carlos. Ya Allah, kenapa gini sih Mas? Ya, yuk. Dan Gigi balik lagi ke posisi yang kita, dan di sini gue bilang ya gini Bu, permasalahannya itu ada di Tegar. Iya. Dan Tegar nggak datang-datang Iya, ke sini. saya nggak mau anak saya kenapa-napa Oke, ya karena udah. Tegar. Jadi ya udah, sekarang kita segera ke sana aja ya. Kita masih cari tahu di mana. Jadi akhirnya di situ kita dari tim Ngatakan memutuskan untuk kita menuju ke rumah neneknya Tegar dari arahan yang diberikan oleh ibunya Sinta. Mencari informasi, tapi memang karena kita juga nggak tahu kondisi rumahnya kayak gimana, akhirnya gue, Komo, dan Bu Mira turun bertiga doang dengan kamera candid. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neneknya Tegar. Nggih. Nggih. Tegaripun wonten? Nggih, medang, sakane kanca-kancane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neneknya Tegar. Nggih. Nggih. Tegaripun wonten? Nggih, medang, sakane kanca-kancane. Tegaripun wonten pundi? Main layangan. Tegar mboten kuliah nggih. Boten. Mboten kuliah saestu. Nggih. Kan masih kecil, masih anak-anak. Oke, ya udah. Kasih tahu. Oke. Disampun Bu, matur nuwun nggih. Ya, matur nuwun Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Kita pun juga nggak mungkin untuk memaksa terus untuk menanyakan hal ini sama neneknya, kan emang ya neneknya udah lanjut usia juga. Akhirnya situ kita bilang sama ibunya Sinta kalau ya ini kan kita tahu Tegar itu kuliah di Malang, oke. Nantinya biar kita dari tim Ngatakan Putus dulu yang kamu coba untuk mencari tahu informasi tentang Tegar di Malang gitu. Benar ya Mas, tolong Iya. Mas ya. Saya nggak mau Sinta nanti jadi sakit Mas Iya. karena masalah ini. Mungkin kita akan terus komunikasi, mungkin ibunya juga terus ngasih kabar sama kita tentang bagaimana Sinta, dan kita juga akan ngasih informasi ke ibu tentang apa yang kita dapetin di Malang.
di sini tim mata kamu tuh memang sangat pengen untuk menyelesaikan kasus ini dan pengen untuk ya ngebongkar kasus ini tentang permasalahan itu seperti apa di dalamnya. Dan hari ini kita berkumpul di base camp kita untuk ngedengerin ya penjelasan dari tim yang melakukan pencarian terhadap Tegar di Malang. Jadi gua kemarin sempat ke kampusnya si Tegar, gue coba cari-cari info di prodi-prodinya situ. Gue nemuin fakta yang benar-benar bikin gue sebenarnya agak kaget juga nih. Gue datang ke departemennya dia kuliah, gue tanya ke orang departemennya, ternyata yang namanya Tegar yang gue maksud itu udah nggak kuliah lagi di situ. Gue datang ke kosannya ya, sempat tanya teman-temannya juga, datang ke kosannya, kata ibu kosnya emang Tegar udah nggak. Buktinya ada nggak untuk lo memperkuat itu gitu loh, makanya kita ketemu di sini. Gue kemarin coba pakai kamera sembunyi, gue kamera. Mau tanya, lu Tegar? Udah nggak ada, udah pulang sebenarnya. Ya, jadi info ini dulu kita kasih tahu ke Ibu Mira dulu aja. Iya. Mungkin dari situ kita bisa dapat informasi tambahan untuk nyari keberadaan si Tegar ini. Gitu. Ibu Mira masih klien kita. Oke, ya udah. Sambil ngejelasin juga sama si Sinta berarti ya. Iya, betul. Oke, konfirmasi sama Bu Mira kita ketemu sama dia. Sekarang aja kali mau. Maka di sini kita dari tim mata kampus langsung menuju ke rumahnya Sinta untuk ketemuan sama ibunya Sinta. Sampai akhirnya kita nyampe di depan rumahnya Bu Mira, kita langsung turun. Ibu Mira udah nungguin kita di depan rumahnya dia. Jadi gini Bu, ini kan ada tim kita yang baru datang dari Malang gitu loh, dan kemungkinan besar gitu loh informasi yang kita dapatin itu kalau Tegar nggak kuliah lagi di Malang gitu loh Bu, dan dia udah balik ke Semarang. Dan gue bilang sama ibunya Sinta, ya kita harus ngasih tahu ini ke Sinta, biar Sinta tahu kalau selama ini dia menunggu seorang cowok yang nggak pasti buat dia. Secara pelan aja ya, maksud saya supaya Ya, dia jelasin tidak aja. kaget gitu ya. Ya, lagi ada kamera juga. Ya. Takutnya nanti dia apa ini ada ini kan dia malah berontak. Saya takut dia nggak Kita akan jelasin baik. suka ya. Kita coba sebisa mungkin. Ayo bentar ya. Ibunya pun langsung memanggil Sinta di situ, dan pada saat Sinta keluar dari rumahnya dia, Mama mau kenalin kamu. Jadi kan rame-rame kayak gini. Kamu tenang dulu. Kamu tenang. Sin, tenang dulu. Tenang dulu. Mama mau bantu. Ini Mbak Ini juga yang kemarin itu deh kayaknya. Putuskan, Enggak. Kamu nggak mau putus apa? Sinta, Sabar, Bu, sabar. Kita bawa informasi soal Tegar. Tunggu. Sinta, Sekarang Sinta gini, ini soal Mama Tegar. mau bicara. Zinta, Mama mau bicara. Mama nggak mau kamu seperti ini terus. Mama ibu kamu. Tapi nggak perlu. Iya. Nggak, sekarang Sinta duduk. Mama mau Sinta duduk, kita mau bicara. Soal Tegar. Sinta, sini. Tegar tuh ada, Tegar tuh lagi di Malang. Udah kalian nggak perlu bantuin Mama aku. sayang sama kamu, Sin. Mama sayang sama kamu, Sin. Tolong, Sin. Sayang sama Mama, Sin. Kasihan Mama, Sin. Terus membujuk dia, membujuk sampai akhirnya Sinta mau untuk duduk dan dengar penjelasan kita. kita udah mencoba untuk mencari tahu di mana Tegar, dan kita udah ke Malang, ke kampusnya Tegar. Dan di situ kita menemukan bukti kalau Tegar udah nggak kuliah di situ lagi. Tegar udah nggak ada di situ, bahkan teman-temannya pun nggak ada yang tahu Tegar pindah kemana sih. Penjelasan mereka dulu. Tegar tuh Tegar udah nggak kuliah di Malang dari 5 bulan yang lalu. terus nanti kan Tegar bohongin aku, nggak Iya. mungkin. Bisa jadi aja, Sinta. Gitu kita udah komitmen. Oke, yuk nih. Kalau kamu nggak percaya ini bukti. Nggak, nih lihat ini. Kalau kamu sayang sama Tegar, kamu pasti pengen ketemu sama Tegar kan? Kamu lihat ini. Lihat. Kita pun langsung mencoba untuk memberikan bukti yang diberikan oleh Dio, tapi dia tetap nggak percaya, gengs. Kamu kenapa nggak percaya dengan apa yang kita bilang? Itu video dari siapa, Kak? Ya karena timnya kita datang ke sana. Itu sudah ke Malang, Sinta. Dia mencari informasi tentang Tegar. Kalau memang benar Tegar ada di sana, Tegar lagi kuliah, Mama. iya. Oke. Itu berapa bulan yang lalu ketika dia berpamitan pada kamu bahwa dia kuliah di sana. Tapi sekian bulan terakhir ini, apakah dia pernah memberi kabar pada kamu?
tanggal 13. Ya karena kita ini bersih di tanggal 13. Sinta harus dengerin kamu. Udah gini aja deh. Tulis Sinta sama kamu. Kamu nungguin hal yang belum tentu datang ke kamu. Kamu sadar hal itu nggak sih? Enggak, kok Tegar bakalan datang. Tegar pasti Ya udah datang. enggak gini aja deh. Ya udah Nggak kalau mungkin emang Tegar kamu bohongin masih aku. percaya sama dia, gimana kalau kita ngebuktiin itu dan kita akan lihat langsung di rumah neneknya yang tinggal di Semarang. Ya, buktiin keyakinan dan kepercayaan kamu benar soal Tegar. Ikut sama Aku kita. anggap Mama Sinta. Dia tetap nggak mau dia dipaksa sama kita, walaupun alasannya itu kita pengen nyari Tegar karena dia percaya banget Tegar pasti ada, pasti Tegar datang. Sini akhirnya Ibu Mirah Sinta sayang sama Mama. Sinta sayang sama Mama. Kalau Sinta sayang sama Mama, sekarang kita ikut sama Mas Bobo, Sinta ikut sama Mbak Niki, buktikan sendiri. Jangan jadi anak bodoh, jangan bodoh karena cinta menunggu cinta yang tidak pasti, nak. Tolong, nak. Mama sayang sama kamu. Mama nggak mau kamu sakit, Mama nggak mau kamu kenapa-kenapa, sayang. Tolong. nggak ada. Mama minta sama kamu, sayang, ya Allah. Mama jangan nangis. Mama sayang sama Sinta. Ikut sama tinggal. Dia sayang sama Mama. Gue tahu dia pasti sayang juga sama orang tuanya. Dan dia juga nggak mau untuk bikin orang tuanya ini sedih. Ini cuma pengen ngomongin niat Tegar. Kenapa Tegar Mama tahu? Mama tahu. Makanya sekarang Sinta harus nurut sama Mama. Kalau Sinta sayang sama Mama, Sinta kepengen membuktikan bahwa Tegar itu ada atau tidak. Sinta ikut sama Mas Bobo, Sinta ikut sama Kak Gigi aja bisa ngerasain apa yang Mama rasakan. Sementara kamu yang anak Mama nggak bisa, nggak mungkin, nak. Tolong, nak. Tolong. Kita di sini sayang sama kamu, Sinta. Kita di sini tahu apa yang kamu rasain, makanya kita pengen banget bantu kamu supaya kamu bisa cari Tegar. Akhirnya situ Sinta pun mau untuk ngikutin apa yang dibilang sama ibunya dan dia mau untuk ikut sama tim kontak kampus. Tapi ibunya Sinta pada saat itu ada sesuatu yang harus dia kerjakan dan dia menitipkan Sinta ke kita. Di sana akhirnya kita pun sampai di rumah neneknya si Tegar ini dan pada saat sampai di situ kita pun memutuskan untuk kita turun langsung dari mobil. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, waalaikumsalam. Iya, Ibu. Nek, apa kabar, Nek? Baik. Iya, Nek. Kenapa niki? Kok kata siang? Ini, Nek, kita pengen nanyain soal Tegar. Tegar? Tegar siapa? Iya. Tegar, cucunya. Oh, Tegar cucu saya. Tadi pamit main layangan ke belakang sama teman-teman. Main layangan? Tegar bukannya kuliah di Malang? Bukan, mau Tegar masih kecil kok. Apa Tegar nakal kok dicari terus? Tadi kan kalau mau nonton sing matursi, niki matursi malih. Tegar boten nakal, Tegar kemana ini? Nggih, ngaten matur nuwun nggih. Matur nuwun, Bu. Nek, matur nuwun, Nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi di situ kita memang tidak bisa untuk memaksa neneknya Tegar. Kita akhirnya menyerah untuk mendapatkan informasi dari neneknya Tegar dan kita pun akhirnya memutuskan untuk kita pergi dari tempat itu. Tapi pada saat kita mau masuk ke dalam mobil, Kayaknya susah deh kalau mau nanya sama neneknya juga. Neneknya udah mulai nggak tahu apa-apa. Ini dari pihak kru katakan terus. kita nyari Tegar di sini, tapi ketemu sama neneknya Tegar. Tapi neneknya Tegar bilang kalau Tegar masih main layangan, padahal kita nyari Tegar yang kuliah di Malang. Neneknya kan. Iya, itu tapi neneknya kan. Jadi Tegar memang di sini tuh jarang sekali ke sini. Iya.
Iya. Ya Tegar yang kuliah di Malang, di Malang, yang udah 7 bulan kuliah di Malang. Iya. Tapi anaknya itu di sini tuh jarang sekali. Tapi dia pernah ada datang ke sini. Selama 7 bulan itu dia pernah pulang ke rumahnya. Iya, tanpa sekali. Tapi sering nongkrongnya di Jatibarang itu. Akhirnya kita dapat juga informasi tentang Tegar. Akhirnya situ kita pengen untuk ngebuktiin apa yang dibilang sama tetangganya ini. Dan kita langsung masuk ke dalam mobil dan kita langsung menuju ke dermaga Waduk Jatibarang kita. Dan pada saat kita sampai di waduk itu kita langsung mencoba untuk langsung menuju ke dermaga dan mencoba untuk mencari tahu Tegar. Yuk, mundur. Maju. Yuk. Kayak itu kan. Yuk, mundur. Maju. Yuk. Kayak itu kan. Tegar, hei! Kok pergi sih, Tegar? Kenapa dia lari? Ini ada tembok gitu loh yang kayak menghalangi Sinta untuk ketemu sama Tegar. Gue nggak ngerti kenapa. Mas, maaf, itu Tegar ya, Mas? Iya. Yang dulunya kuliah di Malang? Iya. Boleh nggak untuk kita bayar perahunya, Bapak, biar kita bisa ngejar dia gitu loh, Pak? Nggak bisa. Pak, kita minta tolong, kita lagi bantuin orang, Pak. Minta tolong, Pak, please. Nggak bisa, ini kan penumpangan banyak itu. Oke, ya udah, kalau emang nggak bisa kita akan ngalah. Tapi kita boleh nggak minta alamat rumahnya Tegar? Gimana? Bedanya ada apa tuh sama Tegar itu? Nggak ada apa-apa. Kita cuma pengen untuk ketemu sama dia. Ini adalah pacarnya dia, Pak. Dan dia pengen untuk ketemu sama Tegar. Sama dia, Pak. Dia udah Kita lama, butuh Pak, nggak ketemu sama Tegar. Gini Mbak, sebenarnya kami tidak ingin urusannya antara Mbak sama Tegar. Cuma kan, mohon maaf, kami ini melayani pengunjung. Iya, tapi kali ini aja, Pak. Beneran, Pak. Kesel sih, tapi ya kita nggak bisa marah juga gitu, karena itu adalah haknya dia untuk memberikan informasi sama kita atau tidak gitu. Iya, kita tahu. Iya, terima kasih. Yang penting kita udah tahu Tegar di mana sekarang ya. Kakak dikirim aku dong, itu tadi Tegar gitu. Kita udah ketemu Tegar. Ya gue ngerti. Sekarang yang penting kita udah tahu Tegarnya di mana, Tegar di sini. Enggak, aku tetap mau minta tolong sama bapaknya. Ayo dong sini. Oke, enggak. Kita tahu tadi itu adalah Tegar. Iya. Oke. Tenang. Ayo naik. Tegar. Kita mencoba untuk menenangkan Sinta. Kita bilang sama Sinta, aduh, udah gitu loh. Nggak, lu sadar nggak? Setiap tanggal 13 lu selalu ada di sana. Dan kemarin pada saat kita ngeliatin lu, kita ngeliat ada perahu juga yang ngeliat lu di sini. Ada perahu juga yang parkir di sini. Dan kita yakin berarti dia itu ada ngeliat lu pada saat lu nungguin dia, tapi dia nggak mau untuk ketemuan sama lu. Ya, enggak, aku tetap percaya sama Tegar. Aku sayang sama aku. Kita udah komitmen. Gue mau nanya nih, diam dulu. Please tenang dulu. Gue mau nanya sama lu, buat lu arti komitmen itu apa? Iya. Sekarang itu berarti nggak buat dia. Kalau selama ini dia ada di dermaga itu dan sampai sekarang dia nggak pengen ketemu lu. Komitmen itu berarti nggak buat dia. Gue nggak mau ngeliat lu kayak gini. Kasian gue sama lu. Lu tuh kayak orang stres, tau gak sih? Lu tuh kayak orang yang gak punya harapan hidup cuman buat nungguin dia doang. Buat apa? Tapi aku yakin dia sayang banget sama aku. Oke. Oke, kita udah mencoba ngebantuin lo, ya kan? Kita udah mencoba untuk ngebantuin lo dan akhirnya kita pun juga udah bisa mengetahui di mana posisinya Tegar, ya kan? Jadi seingat gua 1 minggu lagi ada tanggal 13. Kalau emang lo masih yakin dengan cintanya lo sama Tegar, kita akan bikin sebuah rencana untuk kita memancing dia. Apakah dia emang benar-benar ada di sini melihat lo nungguin dia atau enggak?
Oke. Aku yakin bagaimana? Iya, bisa Ya, sekarang kita pulang aja. ngelakuin itu aja nantinya. Oke, langsung disiapin aja terus. Tapi langsung coba cari informasi terus tentang Tegar sama bapak itu. Dan akhirnya setelah kita ngasih tahu rencananya kita ngasih tahu kalau kita pasti akan make sure gimana caranya supaya dia bisa ketemu sama Tegar, dia pun bisa tenang dan dia ikutan sama kita untuk pulang. Gengs, ini adalah hari tepat tanggal 13, yang mana tanggal 13 ini adalah komitmennya Sinta dan juga Tegar bakal saling ketemu di tempat yang sama. Dan kita juga sudah bekerja sama dengan bapak-bapak yang ada di tempatnya Tegar itu, yang kemarin sempat ngelarang kita itu, dan teman-temannya Tegar mau untuk membantu kita untungnya. Ya, ini rencananya kita akhirnya bekerja sama dengan teman-temannya Tegar dan akhirnya mereka mau mengerti tentang apa yang lagi kita jalani sekarang gitu loh. Dan kita akan mencoba untuk naik perahu dan ada di sana sambil menunggu dan juga akan melihat apakah Tegar akan datang tanggal 13 ini atau enggak. Tapi si Cintanya udah standby di situ. Udah standby di atas. Udah standby, berarti emang tinggal kita aja cabut di sini. Oke. Kita aja nih. Ada kamera yang ngikutin gua di sini dan juga ada yang lihat di Cinta di sini. Iya. Yuk. Akhirnya di situ gue sama Komo naikin speedboat dan kita langsung pergi ke tengah danau barengan sama salah satu temannya Tegar juga. Yuk, semuanya standby ya. Oke, yuk, gue udah di perahu nih. Oke, coba diperhatiin ada perahu yang ngelapan ke sana atau enggak. Kalau emang ada, coba dikonfirmasi dulu itu benar Tegar atau enggak. Oke, dipantau. Semoga mereka bisa menemukan Tegar ya Allah. Semoga Mas Komo sama Mbak Gigi bisa menemukan Tegar ya Allah. Ya, monitor Faros. Ada perahu yang mendekat ke jembatan lo. Iya, warnanya mirip sih, warna ungu. Mirip sama perahu yang gua lihat. Coba gua deketin dulu. Pak, deketin perahu itu, Pak. Iya, Tegar. Samperin, Pak. Dia lari. Gua ikutin dia lari. Ya Allah. Ya, ini ikutin. Tegar. Berhenti. Lu, Tegar. Lu nggak kasihan sama Sinta di situ? Woi, dia nungguin lo terus. Dia kayak anak stres, mau please, kalau saya sangat biasa stres. Woi, kalau lu laki-laki lu lihat dia. Lu lihat dia tuh, dia nungguin lo di sana. Woi, Tegar. Please, gue gak tega sama kita. Ya Allah. Tegar. Dengerin gua. Kalau lu emang sayang sama dia, lu nggak akan ngelakuin ini buat dia. Dia nungguin lo 5 bulan ini. Lu tega ya, please dong dengerin kita. Gue gak tega sama Sinta juga. Please. Di sana yang gue lihat dia nangis gitu loh, gengs. Tegar, gue bilang sama lo, dia itu nungguin lo 5 bulan setiap tanggal 13. Dia percaya sama lu, dia percaya lu pegang komitmennya lo. Tegar, please dong. Setidaknya jelasin ke dia dikit apa kek. Dia duduk sendiri situ kayak orang gak punya tujuan hidup lagi buat nungguin lo. Tegar, dia sayang banget sama lu loh, Tegar. Lo masa tega sih? Please dong. Dia sayang Ayo dong, banget brother. sama lu, Tegar. Dia nungguin lo di sana. Dia pegang komitmennya lo sama dia sampai sekarang. Rasa sayang dia gak berkurang sama sekali. Dia kayak orang gila. Gila gara-gara apa? Gara-gara dia cinta sama lo, tau gak? Gue kesel gitu loh di situ. Gue gregetan, gue pengen banget nyuruh si Tegar ini untuk datang ke hadapan Sita, untuk ngomong sama Sita apa yang selama ini dia lakuin. Ngapain lu nangis? Lu gak sepatutnya nangis gitu loh. Karena lu terlalu jahat buat dia. Kalian semua yang ngerti. Ya udah Gak sih, ngerti keadaan gue aja. Siapa yang gak ngerti?
Lu yang nggak ngerti karena lu nggak mau ketemu sama dia padahal dia ngarep untuk ketemu sama lu. Dan dia tetap menunggu lu di situ meskipun lu nggak mau untuk ketemu sama dia. Gua bilang sama lu harus ketemu sama dia. Jangan macam-macam sama kita. Karena kita udah sangat melihat banget bagaimana perjuangan Sinta. Akhirnya setelah Komo berusaha untuk ngomong sama dia, gue berusaha untuk ngomong sama dia, dia pun mau melipir ke pinggir danau. Standby kamera di situ, Carlos. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Akhirnya bisa nemuin Tegar ya Allah. Ayo Tegar. Ayo turun. Ayo. Ayo turun Tegar. Ayo Tegar. Ayo turun. Lu ngapain nangis di situ? Percuma lu nangis. Tegar, lu selama ini tahu kan Sinta ada di sana. Sekarang waktunya lu buat nemuin dia, please. Brother, sekarang waktunya untuk lu turun, lu temuin si Sinta di situ. Lu dengerin gua nggak? Gua bilang lu apa sih maunya lu? Turun nggak? Tegar, dia nunggu lu selama ini, Tegar. Oke, yuk, ayo. Ayo, lu harus naik. Lu harus temu sama dia. Iya, oke. Nah. Ayo, cepetan. Tegar, dia nunggu lu selama ini, Tegar. Oke, yuk, ayo. Ayo, lu harus naik. Lu harus temu sama dia. Iya, oke. Nah. Ayo, cepetan. Ya gue bingung ini alat gunanya buat apa gitu lah. Dan pada saat dia berdiri baru gue tahu. Gue kaget. Gue benar-benar kaget banget. Mau bantu nggak? Mas, bantu mas, bantu mas. Bantu dong. Bantu. Oke, ya, udah. Ini apaan? Ini apa nih? Ini tahu sendiri agak keadaan gue kayak gini. Sorry, gue ini. Aku males berdua. Terus gue mau nanya, jawab jujur sama gue, ini kejadiannya kapan? Ini kemarin. Setelah lu pindah. Enggak, sorry. Ini kakinya lu. Tuhan Yesus. Lu bisa cerita tentang kakinya lu. Ini ya, saya habis kecelakaan. Setelah kecelakaan itu, saya mau ketemu sama dia. Gue nggak tahu mau ngomong apa lagi ke dia gitu. Berat, gengs, berat. Aku tetap pegang komitmen itu buat ketemu sama dia, walaupun aku nggak berani. Tegar, tapi dia nggak tahu. Dia nggak tahu lo pegang komitmen itu. Lo tahu nggak kenapa dia masih memegang komitmen itu? Karena dia cinta sama lo. Karena dia sayang sama lo. Ini saatnya untuk lo ngebuktiin apakah dia emang bener-bener cinta sama lo atau enggak. Ini pembuktian juga buat lo. Dia menerima lo apa adanya dengan ini, dengan alat ini atau enggak. Dia pun akhirnya mau untuk ketemuan sama Sinta. Tapi pada saat dia melihat Sinta, dia kembali lagi mencoba untuk akhirnya dia nggak bisa untuk terus sembunyi. Dia harus ngelawan itu gitu. Dia harus ngelawan takdir yang lagi dihadapin sama dia. Dia harus damai sama dirinya sendiri.
Tegar. Sinta yang nyamperin, gengs. Kamu Tegar kan? Aku nggak Tegar. Enggak. Aku bukan Tegar lagi yang dulu. Enggak. Kamu Tegar. Aku nggak Tegar. Aku nggak seperti yang dulu lagi. Dia ngerasa dia bukan Tegar yang selama ini disayang sama Sinta dengan kekurangan fisik dia. Kamu lihat ya, kondisi aku seperti ini. Ya kamu tahu gak sih, aku 5 bulan nunggu kamu. Aku nyari kamu kayak orang gila. Kamu mana, kamu gak kabarin aku. Kamu hilang. Oke. Sekarang aku jujur sama kamu. Waktu itu aku sempat bilang dan komitmen sama kamu. Aku pergi ke Malang. Dan setelah 2 bulan itu, orang tua aku meninggal. Kamu tahu kan orang tua aku meninggal. Kenapa kamu gak pernah cerita sama aku? Aku tuh pacar kamu. Kita udah komitmen. Dan setelah 2 bulan itu, aku dikeluarkan dari kampus. Tidak ada biaya lagi buat hidupin aku untuk kuliah dan lainnya. Setelah itu, aku kecelakaan. Aku gak berani lagi nemuin kamu. Aku malu dengan semua ini. Tapi aku tetap komitmen sama kamu. Kamu selalu di situ. Cuman bisa lihat dari jauh. Gak berani deketin kamu. Aku gak pantas buat kamu sesempurna ini. Udah. Tegar, aku gak pernah cinta sama kaki kamu. Yang aku cinta tuh kamu, Tegar. Gila. Sinta terima keadaannya Tegar, Bu. Dia bilang dia nggak cinta sama kakinya Tegar, tapi dia cinta sama Tegar. Ini yang namanya cinta gitu loh, gengs. Dia nggak melihat kekurangannya si Tegar. Semua orang di sana langsung merinding dan dengerin apa yang dibilang oleh Sinta. Itu pun gue sama Komo tahu kalau cintanya Sinta benar-benar tulus sama Tegar. Sinta, Tegar. Mama, Tegar, Ma. Kenapa kamu pergi, Nak? Saya ingin tahu apa yang membuat kamu tidak mau menemui Sinta. Tapi bukan itu cara kamu, bukan seperti itu, Tegar. Sinta itu sayang sama kamu, bahkan dia rela tidak bercerita kepada ibu karena dia tidak ingin ibu sedih.